ground clearance-nya kan lebih tinggi dari Oke, ground clearance-nya ya. Jadi itu juga yang faktor yang menentukan Wak milih mobil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada mobil Rush GR Sport tahun 2022. Dan mobil ini merupakan mobil yang bisa dibilang laris sampai saat ini. Karena data penjualan di bulan Juli sendiri tahun 2022 ya, itu menyentuh angka di 4 ribuan. Angka itu lumayan tinggi ya, apalagi kalau mengingat rivalnya, misalkan Expander ataupun Expander Cross masih belum bisa menyaingi angka tersebut. Dan faktanya, mobil ini adalah mobil satu-satunya yang berpenggerak roda belakang. Nah, biarpun masyarakat Indonesia sudah mendapatkan banyak pilihan ya, seperti munculnya Expander, kemudian Veloz baru sudah keluar, Avanza Xenia juga yang baru, dan yang terakhir yang baru aja keluar adalah Hyundai Stargazer ya. Mobil ini tetap menjadi pilihan. Nah, kira-kira apa aja yang membuat mobil ini menjadi pilihan masyarakat Indonesia? Kita bahas saja di video kali ini. Kembali kita minta supportnya dari yang baru mampir di channel ini ataupun yang sudah lama tapi belum klik tombol subscribe-nya. Yuk, diklik tombol subscribe-nya dan juga diklik tombol lonceng notifikasinya. Serta di-like kalau kalian suka dengan video ini dan di-share ke teman-teman kalian. Dan gak lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram @brodan.id. Pertama kita bahas dulu dari fascia depannya. Memang kalau di fascia depan ini nggak beda ya dengan Rush pertama kali keluar kisaran tahun 2017 akhir ataupun 2018 awal. Yang jadi pembeda itu dari varian ERD Sportivo-nya. Kini add-on-nya sedikit dirubah ya. Jadi misalkan sebelah sini nih, add-on yang housing fog lamp-nya sekarang jadi sewarna dengan bodinya. Kalau sebelumnya warna PU plastik itu aja. Dan yang selanjutnya adalah di bagian bawah sini. Di sini jadi kesannya mewah ya, warnanya abu-abu atau grey ya, agak gelap. Dan hilang tuh ornamen merah yang ada di sebelah sini nih tadinya nih, yang melingkari bagian bawah tersebut. Dan satu lagi, kalau dulu ini ada banyak banget tulisan TRD Sportivo di mobil ini. Salah satunya di bagian bumper bawahnya ini, itu ada badging TRD Sportivo. Makanya kalau saya bilang, kalau yang varian GR Sport ini sekarang ngejar kesan mewah sih ya. Jadi elegannya dapat, mewahnya dapat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Benar-benar ngejar sporty banget, Sportivo. Nah kemudian untuk lampunya sendiri, ini memang dulunya ya saat muncul itu cukup advance karena ya sudah LED dengan multi reflektor. Kemudian di sini ada lampu senja yang seperti alis ya. Ini juga LED, cuman lampu seinnya masih bohlam halogen biasa. Kalau misalkan waktu dulu Expander keluar masih dengan bohlam halogen, nah dia lebih advance sudah LED. Kemudian di bagian bawah, di bawah ini housing fog lamp ya, dan fog lamp sendiri juga masih mengandalkan bohlam halogen. Di sini warnanya jadi black chrome ya, jadi lebih mewah gitu, ada 4 bilah. Jadi memang mengedepankan kesan elegannya sih dibanding sportinya, walaupun ini SUV. Untuk urusan dapur pacu, yes, ini mesin yang familiar banget. Kodenya 2NR, tapi belakangnya VE nih. Karena dulu ada 2NR FE itu hadirnya di Vios dan juga di Sienta. Sedangkan ini pakainya Vector ya, alias VE. Nah, untuk mesinnya sendiri ini 4 silinder dengan dual VVT-i dan tentunya 1500 cc dengan output tenaga sekitaran 103 dk ya, dan torsinya di 136 Nm. Dan mesin ini selanjutnya juga digunakan di Xenia Avanza terbaru nih. Tapi ya jelas otomatis posisinya dirubah karena mereka berdua itu ya penggerak roda depan ya. Paling sisanya ada di Daihatsu Grand Max yang terakhir diupdate nih dengan mesin 2NR VE dan penggerak roda belakang. Tapi itu posisi mesinnya di bawah jok, otomatis ya pasti ada adjustment sedikit juga lah untuk ditaruh di bawah jok. Lanjut ke area samping, yes. Pertama dari penggunaan velg. Ini velg sebenarnya masih sama ya dengan yang varian sebelumnya alias TRD Sportivo. Modelnya seperti kipas seperti ini, dan saya suka sih model ini cakep. Ringnya 17 dibalut dengan ban, mana nih ukuran bannya? Itu dia 215/60 ring 17. Jadi ini bannya Bridgestone, cukup tinggi, cukup besar ya untuk ukuran bannya. Dan yang menarik ini dari awal sudah baut 5. Jadi memang mobil Rush ini sudah up to date banget ya. Bautnya sudah 5, nggak kayak dulu Avanza masih yang baut 4 gitu. Kemudian di bagian samping sendiri, nah ini nih, ini ciri khas dari SUV ataupun crossover zaman now. Harus banget ada cladding hitam ini. Jadi sepanjang jalur ini harus ada cladding hitam menandakan ini sebuah crossover.
Dan untuk lampu sen sudah nggak ada di fender ya, ini sudah hadir di batok spion. Di sini adanya adalah Beijing Dual VVT-i, yakni dari bagian mesin si Toyota Rush ini. Kemudian berlanjut ke area samping. Nah, ini nih hal yang membedakan lagi dari TRD Sportivo dulu. Karena kalau dulu di sini bagian panel sampingnya ini ya, warnanya PU plastik, kemudian posisinya saya kurang suka. Karena posisinya agak atas, cenderung aneh sih ya saya bilang di atas ini nih. Kalau sekarang posisinya udah bener ke bawah, warnanya grey, dan di sini ada Beijing GR Sport yang terasa mewah karena Beijingnya tuh agak berasa gitu ya, bener-bener beige. Kalau misalkan yang sebelumnya itu stiker doang, stiker yang kayaknya bisa dicopot tuh di tukang stiker. Di sini TRD Sportivo seperti itu. Kemudian untuk kacanya sendiri, di sini ada line chrome ya yang memanjang dari depan ke belakang. Serta ini yang menarik nih, di sini sudah hitam glossy, nggak lagi warna doff seperti blackout pada umumnya. Jadi lebih mewah memang sih kesannya. Ini talang air sudah bawaan, dan juga di bagian atas ini dilengkapi dengan roof rack yang ini bahannya aluminium sih ya, jadi mungkin benar-benar bisa digunakan untuk membawa barang di mobil ini. Nah, kalau bisa dilihat dari samping, ground clearance-nya ini tinggi sih ya. Kalau misalkan Rush generasi sebelumnya yang masih dengan konde itu ada di 200 mm, ini sudah di 220 mm ya, berkat dengan penggunaan velg juga ya, ring 17. Dan untuk sistem pengereman di belakang sendiri standar ya, masih drum seperti ini. Kalau di depan tadi sudah disc brake cakram. Nah, kemudian yang saya suka dari Toyota Rush adalah sisi samping sini. Menurut saya ini yang paling mendekati dengan Pajero Sport yang terakhir keluar ya. Bukan yang terakhir sih, sorry, yang masih modelnya Transformer lah kalau saya bilang. Kalau yang sekarang kan udah Expander. Terutama line window di sebelah sini nih. Jadi saya ngerasa ini justru lebih mendekati arah Pajero dibandingkan dengan Expandernya gitu. Kemudian berlanjut ke area belakang. Nah, kita bahas dari bagian atas. Di atas sendiri antena sudah model shark fin seperti itu. Kemudian di sini ada spoiler yang bentuknya masih sama nih, tapi manis karena entah kenapa dibikin sambungan nih di sisi samping dari kaca belakang Toyota Rush ini. Kemudian untuk perlampuan sendiri sama ya, lampunya LED dengan lampu sen yang masih bolam halogen serta lampu mundur di sebelah situ. Dan untuk bagian kaca ya, kaca lengkap ada di foggernya nih. Tumben-tumbenan Toyota biasanya nggak ada nih. Kemudian di sini ada wipernya, dan inilah dia tampilan belakang dari Toyota Rush GR Sport. Kalau misalkan kita lihat ya, Beijingnya yang berubah adalah di sini. GR Sportnya sekarang jujur lebih keren sih dibanding dari Sportivo dulu. Walaupun dibilang sport, tapi saya ngerasa ini lebih mature, lebih kesan elegannya lebih dapat dibandingkan dengan TRD Sportivo yang kesannya masih childish gitu. Kemudian yang bedanya lagi di bagian bawah ya, nah ini dia nih, sama seperti di depan, sekarang berubah ornamen. Perpaduannya silver dengan abu-abu, yang sebelumnya ada list merahnya sudah hilang dan tulisannya Beijing GR, kalau sebelumnya TRD Sportivo. Dan di sini sih minim ya untuk menunjukkan sisi TRD-nya gitu, nggak kayak dulu, maksudnya GR-nya gitu. Kemudian di sini bawahnya sudah ada kamera parking ya, dan juga ada sensor parkingnya di sebelah situ. Dan langsung aja kita akses ke bagian belakang. Tombolnya sendiri sudah elektrik ya, jadi kalau misalkan akinya habis dipastikan tidak bisa membuka bagasi belakang. Ini dia nih tampilan belakangnya. Pelipatannya masih sama kayak Avanza dulu. Inilah dia ya kelemahan dari sasis yang masih terpisah dengan bodinya, alias bodi yang ditibankan ke sasis. Biasanya diakomodasi nih kurangnya. Jadi kalaupun mau rata lantai, model pelipatannya harus seperti ini karena cukup tinggi sih ya dari sasisnya. Jelas aja nggak bisa bawa barang berlebih yang bisa panjang ya dari belakang ke bawah, karena memang ada gundukan seperti itu. Kalau untuk ruang kaki ya jelas ini lumayan ya pas-pasan lah ya gitu ya, seperti yang kita tahu dari Rush generasi sebelumnya. Nah, kalau misalkan posisinya tidak dilipat, memang ukurannya cukup besar, bisa dilihat nih. Besar, ini muat berapa galon nih? 1, 2, 3, 4, 5 juga muat nih saya rasa. Jadi kalau untuk akomodasi belakang cukup oke. Serta di bagian belakang ini ada lampunya ya, lampu penerangan untuk malam hari, dan sisanya di situ ada tempat charging, soket 12 volt, serta di situ ada cup holder juga tempat penyimpanan. Dan yang menariknya untuk Rush ini nih, ada speaker. Luar biasa, speakernya sampai dengan ke baris ketiga. Cuman yang satu yang mengganggu kalau dari belakang sini yang bisa kita lihat ya, adalah ini nih. Penempatan seatbelt 3 titik untuk penumpang tengah dari baris kedua. Sayang banget nih posisinya ngambilnya dari sini gitu loh. Jadi kesannya menutupi dari
window di bagian belakang. Coba aja kalau misalkan kayak Avanza gitu ya, atau Veloz nih yang dari sini perasaan saya pernah lihat deh. Jadi nariknya ke sana gitu, nggak menghalangi seperti ini. Di sini juga masih ada hand grip ya, yang model retract seperti ini. Paling itu aja di bagian belakang dari Toyota Rush GR Sport tahun 2022. Oke, langsung aja kita akses ke bagian dalam. Ini kuncinya ya. Nah, seperti ini nih, Toyota Rush tahun 2022. Dan dia sendiri sudah keyless entry. Jadi kalau kuncinya ada di kantong, kita langsung akses aja dengan tombol ini. Walaupun tombol ini masih fisikal ya, nggak kayak Veloz atau Avanza yang udah kayak touchscreen saya ngerasanya sih. Oke, kita bahas dulu dari mulai door trimnya. Yang pertama dari bahannya dulu ya. Bahannya sendiri hard plastik semua, jelas saja untuk kelasnya. Dan juga di sini yang lucu nih, ada fake stitching nih. Ini yang sangat lucu ya. Dulu pertama kali sih ada di Yaris nih kayak gini. Kemudian door handle-nya di sini chrome ya. Dan di bawah di sini ada pengaturan spion yang sudah elektrik dan juga electric retract. Electric retract-nya sendiri sudah auto. Kalau mesin nyala, itu otomatis terbuka. Dan kalau misalkan dikunci, akan otomatis tertutup, terlipat seperti ini. Kemudian, ini ada power window yang autonya hanya ada di sisi driver, sisanya biasa aja. Dan di sini ada pengunci untuk window-nya. Di sini ada tempat penyimpanan sedikit. Dan ini dia nih, ada sedikit ornamen chrome, serta di sini panel yang empuk. Jadi ini bahannya kulit ya, yang warnanya putih seperti ini. Lanjut ke bawah, di bagian bawah ini ada cup holder yang 2 buah, jadi memang akomodasinya cukup lumayan nih. Dan di sisi sini adalah seat back pocket, sisanya yang bisa naruh barang-barang kecil. Terakhir, di bawah itu speakernya ya. Nah, inilah dia tampilan jok dari Rush GR Sport. Yes, udah bisa kelihatannya bedanya di titik mana. Kalau misalkan model joknya sendiri sih masih sama. Dan pengaturannya juga sama ya. Di sini ada untuk recline-nya, di sini hay adjuster-nya ya. Dan di bawah situ untuk sliding-nya. Jadi masih lengkap. Cuman, nah ini dia nih pembedanya yang tadi bisa kelihatan. Ada emboss atau bordiran GR. Ini keren sih sejujurnya kalau ngelihat langsung. Jadi kerasa sporty banget gitu. Dan di sini bahan joknya sendiri fabric yang ada pembeda ya antara bagian tengah dan bagian kanan. Yang kanan ini agak lebih kasar gitu, kalau yang tengah lebih lembut gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian dalam. Untuk bagian dalam sendiri, nah, kita tutup dulu. Inilah dia Rush GR Sport tahun 2022. Nah, yang pertama coba kita nyalakan dulu mesinnya kali ya. Kita start up. Oke, nyala. Langsung aja kita bahas yang pertama dari lingkar kemudinya terlebih dahulu. Nah, lingkar kemudinya sendiri ukurannya cukup kecil ya. Saya suka nih kalau setir yang nggak terlalu besar. Dan juga ini sudah dilapis dengan bahan kulit. Dan di bawahnya ini, lihat nih, ada logo GR. Ini keren sih kelihatannya, saya suka nih. Di sisi kanan kirinya ini ada ornamen silver ya. Dan kemudian untuk pertombolan jari-jari ya lumayan lah, nggak akan kesepian. Masih ada tombol audio, walaupun memang belum ada cruise control ataupun adaptive cruise control gitu ya. Di sini cuma ada untuk audio dan juga Bluetooth teleponi di sebelah kanannya. Kemudian kita bahas sedikit ke kanan ya. Nah, kalau kita buka sedikit dulu. Kemudian ini ada panel black glossy-nya yang kesan elegannya itu tadi. Dan ini dia nih untuk GR Sport. Ada logo GR-nya di bagian start stop engine button. Ini sih sebenarnya kayak tempelan sih ya kelihatannya. Nah, ini dia nih yang jadi pembeda paling besar di Rush ini. Karena kalau line up yang lain cuman berubah nama gitu ya, berubah badging dari TRD Sportivo ke GR Sport. Kalau ini juga ada penambahan fitur yakni idling start stop system. Yes, sistem yang ada di motor Vario ya. Jadi ini bisa menambah tingkat hemat dari mobil ini. Kemudian ini sama ya, masih stability control. Dan di bagian bawahnya ini ada tempat penyimpanan yang terbuka. Dan ini untuk tuas pembuka bagasinya, serta di sini untuk tangki bensinnya nih. Nah, seperti itu. Yes, kita bahas dari bagian speedometernya. Yang pertama, model speedometernya terlihat agak kurang menggugah ya, dimana di tahun ini sudah pada luar biasa nih improvementnya. Yang pertama masih dial analog, kemudian ada ring chrome-nya serta pendaran biru seperti itu. Tapi di sini banyak ya, banyak ininya nih, banyak ornamennya. Pertama traction control off atau on gitu kan. Kemudian ada indikator oli. Nah, olinya bisa nyala kalau misalkan kurang. Kemudian ini ABS, kemudian di sini ada minyak rem, ada rem parkir, kemudian ada aki, ada immobilizer-nya. Dan juga ada temperaturnya tuh. Nah, kalau temperaturnya sendiri kalau lagi panas doang ya dia nyala ya. Jadi nggak ada temperatur tersendiri gitu. Oke, kemudian kita beralih ke bagian tengah. Di bagian tengah ini MID-nya cukup sederhana ya, layar kalkulator. Di sini ada penunjuk bensinnya, kemudian ada jam, ada penunjuk tuas transmisi, serta ini ada bar eco nih sepertinya. Kemudian kalau misalkan kita akses ya, di sini ada trip A, trip B,
Kemudian ini idling start stopnya sih ya. Kemudian sama nih Odo juga yang idling start stopnya dan juga temperatur di luar. Serta di sini ada konsumsi BBM, ini real time, dan yang ini average-nya. Ini range sisa berkendara ya, dengan bensin yang ada masih bisa 357 km lagi, serta balik ke odometer tadi. Sebelah kanan ini ya speedometernya, dan di situ masih ada penunjuk pintu yang belum individual door warning. Nah, kemudian di sisi kanannya untuk pertuasan ini standar aja lampu dengan integrasi fog lamp-nya serta lampu sein, dan di sebelah kirinya ini untuk wiper depan dan belakang juga belum ada intermitternya sih kalau di sini. Nah, kita lanjut ke bagian tengah. Ini di tengah ini ada kisi AC yang mengeluarkan hembusan angin untuk double blower yang ada di tengah. Jadi bisa membantu lah ya untuk udara cukup dingin. Kemudian ini model kisi AC-nya ya. Modelnya cukup elegan dan standar aja sih putarannya ke kanan dan kiri. Dan kalau misalkan diarahkan seperti ini. Kemudian di tengahnya ada lampu hazard ya. Tombolnya seperti ini. Yang warnanya merah, bagus, agak bening. Cuman untuk kisi AC beda dengan yang di tengah nih ya. Kalau yang di sisi kanan kirinya ini unik nih. Ini bisa diputar 360 derajat seperti ini. Dan yang saya suka lagi adalah kalau ditutup kesannya rapi seperti ini. Nah, ketutup kayak bener-bener nggak ada kisi AC-nya ya. Kemudian di bagian tengah lanjut ke audionya. Audionya sendiri sudah sama seperti Toyota kekinian, dan di sini juga sudah lengkap di aplikasi ada M Toyota serta ada perintah suara. Dan untuk konektivitasnya sendiri ini sudah ada Miracast, jadi lumayan ya, udah bisa koneksiin HP kalian secara kabel ke mobil ini gitu. Jadi bisa tampilin gambar yang ada di handphone, bisa nonton YouTube ya nggak. Kemudian media ya standar ini cuman radio aja dan pemutar video dan audio, karena memang mobil zaman sekarang udah nggak ada lagi ya input CD-nya. Dan di sini terakhir ada port USB-nya gitu. Nah, berlanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini adalah indikator seat belt-nya yang lengkap ya, dari mulai bangku depan sampai ke bangku tengah. Dan di bawah ini sistem AC-nya. Yes, sistem AC-nya sudah cukup advance, digital, dan juga sudah auto climate. Tapi yang disayangkan, digitalnya ini belum ada arah semburannya. Sayang banget ya. Padahal untuk digitalnya sudah auto climate yang proper, tapi belum ada arah semburannya. Beda nih, aduh. Kemudian untuk di sini ada untuk rear defogger ya, karena memang ini masih dilengkapi dengan rear defogger tadi. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Ini ada dummy tombol seperti ini aja, dan di sebelah sini ada soket 12 volt ya yang bisa buat ngecas gadget kita. Dan di bawah ini ada tempat ya penyimpanan yang ada motifnya seperti ini, jadi bisa barang kita nggak gerak-gerak kalau lagi di jalan. Dan lihat nih, ngingetin apa nih? Semua line up Toyota lah ya, terutama sih saya ingetin Avanza gitu, karena Avanza masih begini. Ini 4AT konvensional dan ininya tinggi banget gitu ya. Lucu nih model ininya, saya agak gimana gitu dengan model G-Type-nya Toyota Avanza dan Rush gitu ya. Kemudian di sini untuk rem parkir masih laki. Serta ada tempat penyimpanan di bawahnya, dan di sini ada satu buah cup holder yang sebenarnya kelihatannya itu dua buah cup holder, cuman yang keduanya ini difungsikan untuk housing atau tempat ya bersandarnya si armrest yang cukup rendah ini. Kalau dibuka ada tempat penyimpanan ya yang nggak terlalu besar, tapi ya cukuplah untuk nyimpan barang-barang tambahan kita. Kemudian untuk bahan sendiri ya jelas ya, ini hard plastik ya, standar lah untuk kelas LSUV seperti ini. Cuman di sini sisi kanannya sudah ada tweeter, dan juga sini sudah ada SRS airbag. Jadi luar biasa nih, memang Rush GR ini terkenal dengan airbagnya yang sampai totalnya itu 6 lebih ya kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 titik. Nanti titik-titiknya akan kita kasih tahu. Kemudian di sini ada panel ya, panel yang empuk yang bahannya sama tadi seperti di door frame, warnanya putih. Dan di sini ada logo Rush yang emboss serta warnanya black piano, lebih mewah sih ya. Di sini ada ornamen sedikit chrome, dan sisanya sama aja sih, pokoknya sama seperti GR yang sebelumnya. Nah, kemudian lanjut, alasan kenapa nggak ngambil mobil ini salah satunya adalah joknya. Untuk tinggi saya yang 180 cm-an ya, ini joknya kurang menyangga sih, alias kependekan nih. Jadi bahu saya nggak menyangga dengan baik, jadi kurang nyaman duduk di Rush ini, makanya saya nggak jadi ngambil ini. Jadi XL7 waktu itu ya. Nah, kemudian di sini untuk seat belt di sini modelnya fix ya, dan di sini hand grip modelnya bisa retract, di adjust, dan di sini ada sun visor. Sun visor sendiri lengkap dengan tempat penyimpanan kartu e-tol ya, dan juga kalau dibuka sebentar, wah ini masih di plastik karena ini memang mobil baru banget. Ah, ini dia
Kalau dibuka ya sudah ada lampunya yang bisa menyala seperti itu ketika dibuka otomatis ya. Kemudian di tengah spion sudah day and night view ya. Cuman ini bahannya agak kurang premium sih ya gitu ya. Agak-agak ringkih nih saya ngeliatnya, apalagi dengan pegangan yang terekspos seperti ini. Kemudian di sini ya ada tempat kacamata ya yang bisa kita akses. Nah, seperti ini. Dan di sini lampu baca aja kanan dan kiri yang bisa kita akses sendiri-sendiri dengan cara ditekan ataupun kita setting ke door ketika pintu terbuka otomatis menyala. Di sini nah masih sama sun visor, lengkap juga ya dengan vanity mirror. Sebentar, megang itol tadi susah. Lengkap dengan vanity mirror yang ada lampunya seperti ini yang akan nyala ketika kita buka. Nice, bagus sih. Nah, untuk di bagian kanan sini ini udah nggak ada ya hand grip apa-apa di sebelah sini gitu. Dan terakhir untuk tempat penyimpanan di sini ada glove box yang memang tidak terlalu besar dan jelas belum soft opening ya. Dan sesuai dengan standar mobil baru sudah ada apar yang ditempatkan di bagian penumpang depan seperti ini nih gitu. Oke deh, kita lanjut aja ke bagian tengah ya, belakang. Untuk door trim belakang sendiri masih sama aja ya, ini hard plastik semua dan sini ada stitchingnya. Handle-nya chrome, di sini ada cup holder, ini sama nih dengan Avanza, Calya dan sebagainya. Dan ini ada electric mirror-nya, di sini tempat penyimpanan, panel empuk dan juga di sini side pocket yang masih ada juga cup holder ya, jadi ada dua di belakang. Serta speaker di bagian bawah. Nah, ini dia nih bangkunya ya. Oke, kita sudah di baris keduanya dan untuk kaki sendiri enak, masih bisa masuk ke arah depan dan juga dengkul masih ada sisa lah ya. Walaupun memang ini posisi nyetir saya yang kadang, ya tahu sendirilah agak egois. Cuman yang saya notice langsung untuk tinggi saya yang 180 cm adalah posisi bangkunya. Ya memang kelihatannya nih posisi bangku yang depan dan belakang ini teatrikal ya, artinya kayaknya lebih tinggi yang belakang. Soalnya di belakang ini semakin mepet saya dengan bagian atas. Jadi untuk untuk pandangan, saya itu berada di garis kaca seperti ini gitu. Agak tinggi gitu ya, memang commanding banget. Ya khasnya unibody lah ya, maksudnya yang masih dengan menggunakan sasis gitu. Khasnya seperti ini sih. Nah kemudian untuk di bagian bawah ya jelas masih ada tunneling karena ini masih penggerak roda belakang. Kemudian di sini ada tempat charger handphone kita ya. Dan di sini ada cup holder. Nah, yang bisa kita buka seperti itu, cuman ukurannya agak lebih kecil sih sebenarnya kelihatannya. Kemudian di bagian samping, nah ini safety-nya ya, udah lengkap dengan seat belt-nya ya, walaupun yang modelnya fix. Dan ini dia nih, SRS airbag yang ada di pilar C. Total 8 SRS airbag bro, buat safety-nya Toyota Rush ini. Di sini, hand grip masih model retract seperti ini ya. Dan ini ada lampu kabinnya ya, yang jelas masih menggunakan bohlam halogen seperti ini. Kemudian di bagian sini, nah ini double blowernya ya, yang modelnya ya masih sama aja sih dari dulu gitu. Berlanjut ke bagian joknya ya, joknya ini ya modelnya seperti ini dan ini lengkap ya, ada 3 headrest walaupun di tengahnya belum ada armrest sama sekali. Dan satu hal yang menarik di jok depan sih sebenarnya itu juga ada airbag, makanya ini safety-nya luar biasa sih, ada 8 titik SRS airbag. Ini kita lihat ya. Nah seperti ini nih. Ini dia nih SRS airbag luar biasa. Oke, jadi sekarang yang bakal bawa mobil ini dan ngasih impresi adalah sepupu gue ya, alias owner dari mobil ini. Jadi yang punya kan uak gue, yang suka bawa juga salah satunya si sepupu gue ini nih. Sebelumnya kan pakainya itu sebenarnya Rush juga ya. Iya. Rush yang generasi sebelumnya yang mana masih ban serepnya itu masih posisinya di belakang, masih berasa banget kayak SUV beneran kalau itu ya. Iya. Kondenya. Ada kondenya. Kalau ini udah mulai terasa SUV perkotaan. Nah, menurut lu yang udah sering pakai Rush itu sehari-hari dibandingin dengan Rush ini gimana nih feels berkendaranya? Bedanya apa? Bedanya pasti ada ya. Kalau ini tuh lebih enak. Buat gue yang tinggi 175 tuh masih rada pas lah. Kalau yang kemarin kan itu rada rata ya. Jadi dengkuk gini bawahnya. Posisinya kaku ya. Kaku banget. Apa-apain. Iya bener. Kalau ini masih lebih terasa up to date lah ya. Jadi mobil sekarang gitu ya. Sekarang. Jadi posisinya udah jauh lebih nyaman dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Cuman kalau posisi setir gimana bro? Kalau setir sih enak. Enak ya. Untuk ada tilt-nya juga kan di sininya. ada pengaturan tilt, cuman belum teleskopik sayangnya ya. Sayangnya di situ. Sayangnya di situ ya. Jadi kalau gue lihat di sini kakinya jadi harus mentok ke depan ya bro ya, biar tangannya lebih mudah ngegapai si setirnya itu ya. Iya sih, memang cuman itu doang nih tinggal PR. Sebenarnya kalau udah posisi duduk udah cukup nyaman.
Walaupun kalau gue yang tinggi 180 sih memang ini agak kurang tinggi sedikit ya. Kalau dulu masih kekejar ya. Masih kekejar Pas ya untuk tinggi 175. Nah, jadi ini masih cocok untuk 175 cm. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masalah bandingan suspensi. Gimana bandingan suspensinya, Bro? Kalau dibandingkan dengan ras yang sebelumnya sih lebih empukan ini ya. Lebih empukan ini ya. Lebih stabilan yang ini. Jauh lebih nyaman, lebih stabil. Kalau yang dulu memang kesannya ajrut-ajrutan banget ya. Ya, karena kalau yang dulu tuh lebih pendek, kalau ini kan lebih panjang ya. Biasa juga tuh bodinya lebih panjang. Oh, oke. Jadi secara pengendalian dengan bodi yang lebih panjang ini malah lebih stabil gitu ya, lebih enak ya. Oke. Emang sih kalau yang ras lama jujur kurang nyaman banget sih ya. Jadi bantingan sangat terasa, apalagi kalau dibawa di tol, kondisi penuh, wah itu udah mulai berasa deh, ajrutan dikit. Lompat-lompat di belakangnya. Cuman ini belum dibawa keluar kota ya, karena masih plat sementara juga ya. Masih belum. Abis ini bakal dibejek abis nih sama dia nih. Ke Tasik mana mau kemana nih? Mau ke Tasik atau ke Kuningan. Kuningan. Oke. Kalau misalkan memang ras ini upgrade-nya dibanding generasi sebelumnya sih jauh berbeda sih ya. Jadi ya cukup nyaman lah dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Sekarang yang gue pengen tanya ke uak gue nih di depan nih. Jadi di sini ada uak gue yang membeli Toyota Rush GR 2022. Nah, yang mau ditanyakan nih, Wak, kira-kira kenapa milihnya Toyota Rush GR 2022 dibandingkan dengan mungkin Veloz sudah keluar, Avanza sudah keluar, Expander yang baru juga ada, sampai ke Stargazer, Wak. Kenapa nih alasannya, Wak? Begini ya, karena kalau Wak itu kan sering ke daerah, daerah pegunungan segala kayak gitu-gitu. Ke kampung ya, Wak ya? Ke kampung, Jadi pengalaman yang lalu itu kita pakai ya merek lain ya, yang notabene dia gerak roda depan. Benar. Nah, gerak roda depan gitu. Itu sering ada masalah. Ya. Ada masalah kan kita dapat tanyakan yang cukup terjal kayak gitu. Sementara penumpang kita banyak. Nah, itu di situ kita timbul masalah bahwa kita akan slip. Roda depan tuh slip gitu. Kekurangan traksi ya, Wak ya. Jadi hilang traksinya, jadi gagal nanjak gitu ya. Iya. Malam di kampung tanjakannya kan gimana ya, tanjakannya ekstrim. Cukup ekstrim gitu ya di kampung ya. Iya. Dan selain mobil ini, Wak itu juga make Toyota Fortuner ya, Wak ya? Fortuner yang itu juga sama gerak roda belakang. Juga, Fortuner sama Avanza. Avanza. Jadi Avanza yang sebelum sekarang ini ya, Wak ya, yang sebelum gerak roda depan. Yang sebelumnya ya. Iya, benar. Nah, jadi memang mungkin ini yang sama nih yang ada di masyarakat Indonesia. Kenapa mobil ini masih tetap laku? Karena memang penggerak roda belakangnya ya, Wak ya. Betul gitu. Kita kan kalau untuk di daerah seperti daerah lah, terutama hujan atau segala itu kan lumpur kayak gitu, roda depan itu udah agak ini gitu. Udah lumayan sulit lah bawanya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Wak, ini waktu di tahun 2022 ini dapatnya di harga berapa sekarang? Harga kemarin kita dapat di harga on the road ya. 307 juta. Oke. Kita dapat diskon dari ini ya, dari salesnya ya. Salesnya itu kita dapat diskon sampai 25. Karena kan ada beberapa bonus yang diuangkan gitu maksudnya. Jadi nggak diambil bonusnya ya? Bonusnya kayak dapat sampai sekian 3 juta kan ada di Oke. Nah, itu saya ambilkan ke diskon. Convert ke uang aja gitu ya. Etol 3 jutanya nggak diambil, yang diambil uangnya. Oke, iya. Karena memang mendingan cashin aja lah ya, Wak ya. Itol kita beli sendiri nanti ya, Wak ya. Kan kita bisa bertahap 3 juta gitu. Iya, benar. Oke, jadi bisa dikatakan harga mobil ini total di 270-an ya. Ya, 270-an. Kurang lebihnya ya, 275 seperti itu. Iya. Oke. Jadi itu dia nih. Jadi teman-teman atau bro-bro sekalian bisa dengar ya bahwasanya pilihan milih mobil ini jelas karena real wheel drive-nya satu-satunya ya yang masih menyisakan penggerak roda belakang, ya nggak? Tapi kok satu lagi, apa lagi nih?
ground clearance-nya kan lebih tinggi dari Oh, oke, ground clearance-nya ya. Jadi itu juga yang faktor yang menentukan Wak milih mobil ini. Iya, betul. Jadi ketinggian dari mobil ini. Jadi nggak was-was kalau lewat. Kalau jalan bergelombang kayak gitu, atau polisi tidur yang ekstrim. Banyak yang dibuat masyarakat gitu. Iya. Soalnya mobilitasnya nggak hanya Depok Jakarta ya, Wak ya. Kalau yang luar kota itu yang kadang-kadang kalau sepertinya lagi punya kerjaannya di luar kota, kayak ke Semarang atau ke Bandung ke apa kan, ya sangat mendukung gitu. Lebih tenang lah ya. Lebih tenang, kebetulan kita kerjanya kan ya di daerah mobile juga ya. Mobile ke pegunungan. Jadi nggak hanya di kota-kota aja nih. Oke, sekian aja videonya. Terima kasih telah menonton ya. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya nih. Karena banyak penonton dari channel Broden nggak klik tombol subscribe-nya. Dan nggak lupa juga diklik like kalau kalian suka video ini. Dan juga diaktifkan tombol notifikasi loncengnya. Supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Broden ID. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.